Hai, apa kabar adik-adik semua? Jumpa lagi dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini, Coach Billy ingin berbagi lagi tentang video. Tetapi untuk saat ini, Coach Billy bukan ingin membagi tentang video pembelajaran. Ada sesuatu yang baru yang Coach Billy ingin bagi ke Anda semua, kaitannya untuk adik-adik hari ini yang sedang mempersiapkan untuk persiapan tes UTBK. Apa itu? Yuk kita lihat dulu. Ya, Coach Billy ingin kesempatan kali ini, karena kita sudah banyak belajar soal, Coach Billy ingin berbagi tentang kisi-kisi TPS UTBK SBMPTN 2020 dalam kelompok tes penalaran umum. Itu kisi-kisi soalnya seperti apa saja. Materi-materi yang diujikan itu bentuknya seperti apa, soal-soal yang ditanyakan munculnya seperti apa. Nah, pada kesempatan video kali ini, Coach Billy coba bahas, Coach Billy coba urai, Coach Billy coba ungkapkan supaya adik-adik semua dalam belajar punya gambaran apa-apa materi yang harus kemudian dikonsenkan, apa-apa materi yang kemudian harus diberikan prioritas lebih dalam belajar. Oke, kita mulai. Tentu acuan Coach Billy ada dasarnya. Apa yang jadi dasar? Yang jadi dasar Coach Billy adalah komposisi materi tes potensi skolastik tahun 2019 kemarin. Untuk tahun 2020 memang belum ada rilis dari LTMPT, tetapi beberapa waktu yang lalu selaku panitia itu Prof. Budi pernah menyampaikan bahwa materi tes potensi skolastik tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun 2019. Maka di tahun 2019 ini coba Coach Billy jadikan dasar acuan. Kita bahas yang pertama yaitu penalaran umum. Di sini dalam penalaran umum terdiri dari 2 bacaan yang diikuti 14 soal, kemudian ada 6 soal tentang penalaran kuantitatif. Berarti sebenarnya ada 2 model kelompok tes, yang mana waktunya adalah 30 menit, Anda harus mengerjakan 20 soal. Kalau coba Coach Billy bagi, berarti satu soal waktunya adalah 35 dibagi 20, berarti hasilnya 1. Sisanya adalah 15/20 menit. Kalau Anda sederhanakan, berarti menjadi 1, Anda bagi 5 menjadi 3, Anda bagi 5, 4. 1/3/4 menit. 3/4 itu kalau dikalikan detik, berarti jadi 1 menit 45 detik. Cukup panjang, cukup leluasa, karena kalau Coach Billy setiap mengajak Anda berlatih belajar, itu mesti menekankan usahakan mengerjakan dalam waktu 1 menit. Tetapi untuk kenyataan materi penalaran umum, Anda dikasih keleluasaan waktu 1 menit 45 detik. Ingat, di materi tes TPS ini, setiap subtes itu sudah ada alokasi waktunya. Ketika alokasi waktu itu habis, maka Anda harus mau nggak mau berpindah ke subtes berikutnya, meskipun Anda belum menyelesaikan semua. Maka usahakan semaksimal mungkin untuk satu soal di penalaran umum Anda bisa selesai dalam 1 menit 45 detik. Ini poin pertama yang Coach Billy ingin sampaikan. Oke, sekarang kita coba masuk ke kisi-kisi materinya, apa saja. Nah, yang pertama kita ngomong tentang bacaannya dulu. Tadi disampaikan materinya terdiri dari 2 bacaan, di mana bacaan yang kemudian Coach Billy lihat, Coach Billy amati, Coach Billy pilah-pilah dari soal yang pernah muncul, itu terdiri hanya dalam 2 paragraf plus sebuah diagram. Nah, ini yang harus adik-adik pahami semua. Diagramnya itu bisa bentuk batang, bisa bentuk garis, bisa juga bentuk lingkaran. Jadi yang sudah pernah muncul bisa batang, garis, dan lingkaran. Maka silakan dipelajari lagi ketika nanti ngomong tentang pemodelan yang diagram itu. Pendek kata bacaannya hanya 2, dan dia terdiri dari 2 paragraf plus sebuah bacaan. Dan dalam 1 paragraf itu
terdiri dari 8 sampai dengan 9 kalimat. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Paragrafnya lumayan panjang, jadi karena terdiri dari 8 sampai 9 kalimat. Maka teknik Anda mengerjakan nanti juga menjadi modal penting untuk Anda bisa menyelesaikan soal itu dengan baik. Ingat, waktunya tadi adalah 1 menit 45 detik. Kalau Anda selalu membaca paragrafnya, membaca teksnya, membaca bacaannya, maka Anda akan banyak buang waktu. Maka di teknik mengerjakan yang soal bacaan ini, Anda cukup lakukan dengan cara baca pertanyaannya. Jadi Anda fokus di pertanyaan, kemudian cari di teks jawabannya. Jangan melakukan membaca dulu teksnya, baru kemudian menjawab pertanyaan, itu kebalik, malah menyusahkan Anda. Anda fokus di pertanyaannya, kemudian carilah di teks. Itu untuk menyelesaikan bacaan penalaran umum, tekniknya adalah seperti itu. Oke, kemudian apa saja yang kemudian dipertanyakan, apa saja yang dipersoalkan dalam bacaan itu. Jadi isi pertanyaan dalam bacaan itu berisi tentang apa? Oke, karena tadi soalnya terbagi ada 14 soal, dan itu harus ada 2 bacaan, maka Coach Billy boleh nyampaikan bahwa 1 bacaan berarti terdiri dari 7 soal. Dan ini terbagi merata. Berarti 1 bacaan itu terdiri dari 7 soal. Apa saja? Yang pertama itu adalah tentang pernyataan benar dalam paragraf. Jadi nanti di soal nomor 1 Anda bisa dimunculkan pertanyaan tentang pernyataan yang benar dalam paragraf pertama adalah. Maka Anda langsung saja melihat ke paragraf pertama, sesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada di A, B, C, dan D-nya. Ingat, karena tadi cuma terdiri dari 2 paragraf, berarti Anda cukup fokus di pertanyaannya, mau ngomong di paragraf mana. Misal kemudian juga pertanyaannya muncul tentang pernyataan paling mungkin. Selain benar, nanti Anda juga diminta untuk mencari segala kemungkinannya. Jadi ada juga pertanyaan tentang pernyataan yang paling mungkin yang ada di paragraf kedua. Jadi pertanyaan-pertanyaan soalnya hanya tentang seperti itu. Kemudian apalagi simpulan yang paling benar, simpulan tepat, simpulan benar dalam paragraf pertama adalah itu. Kemudian simpulan yang paling mungkin. Kalau boleh dinomori, ini nanti posisi soal ada di nomor 1, ini ada nomor 2, kemudian ini ada di nomor 3, dan ini ada di nomor 4. Minimal sebelum ujian Anda sudah tahu gambarannya, oh soalnya seperti itu, oh pertanyaannya seperti itu, maka Anda berlatihnya sekarang lebih mudah lagi. Oke, masih 4 soal, Coach. Padahal tadi kan harusnya ada 7 soal. Oke, 3 soal yang lain apa? Nah, 3 soal yang lain itu mempertanyakan, salah tipu ya, itu bukan pertanyaan, tapi pertanyaan, harusnya R ya, pertanyaan kuantitatif terkait gambar. Jadi tadi dalam soal itu selain paragraf, terdiri dari 2 paragraf teks bacaannya, dia juga harus menyertakan tabel, menyertakan diagram, menyertakan gambar, entah itu batang, entah itu garis, entah itu lingkaran. Maka pertanyaan berikutnya itu adalah tentang gambar tersebut. Dan ini sifatnya kuantitatif. Anda membaca angka-angka. Jadi misalnya saja ditanyakan, pertumbuhan penduduk tertinggi di tahun sekian adalah berapa? Anda tinggal membaca angka. Ekspor Indonesia terbesar ke negara mana? Anda tinggal membaca tabel di situ dan seterusnya. Jadi pendek kata, di soal nomor 5, 6, dan 7, Anda hanya bicara tentang gambar yang dikaitkan dengan angka-angka. Anda hanya berbicara grafik yang dikaitkan dengan angka-angka. Artinya ini bukan sesuatu yang sulit, Anda cukup gunakan istilahnya kemampuan Anda membaca data, kemampuan nalaria Anda membaca data, insya Allah tidak ada masalah. Satu teks seperti itu, berarti teks kedua diulangi lagi, berarti di sini nomor 8 pun sama, nomor 9 pun sama, nomor 10 pun sama, nomor 11 pun sama, dan kemudian diulangkan di sini 12, 13, dan 14. Oke.
14 soal dalam penalaran umum, Anda sudah tahu kisi-kisinya, 14 soal yang akan muncul Anda sudah punya gambarannya, berarti insya Allah itu menjadi lebih mudah. Silakan Anda juga berlatih lagi untuk lebih banyak menguasai soal dalam berbagai model, dalam bentuk yang lain-lain, dalam bentuk yang banyak juga. Oke, sip. Kita sudah selesai membahas tentang bacaan. Bagaimana kemudian tentang kuantitatifnya, karena dalam penalaran tadi di depan, Coach Billy sebutkan, itu juga terkait dengan kuantitatifnya. Yuk, kita cek, kita lihat yang tentang kuantitatif. Silakan, yuk kita cek. Ya, ini sekarang kita ngomong tentang 6 soal penalaran kuantitatif. Kalau tadi tentang bacaan, sekarang tentang kuantitatif. Ada apa di situ? Yang pertama nanti yang dimainkan di situ adalah tentang pola gambar bilangan. Pola gambar bilangan ini bentuknya bisa macam-macam, bisa muncul deret angka. Jadi seri number, angka-angka yang dijejer, dengan ada pertambahan, dan biasanya itu melibatkan lari, gitu kan ya. Nanti ada 2 lari atau 3 lari, gitu kan, melompat 2 atau melompat 3. Tetapi yang terbaru, dia dalam pola gambar ini juga bermain dalam bentuk gambar 2 dimensi, gambar 2 dimensi. Bisa nanti angka dalam bentuk persegi, angka dalam bentuk segitiga, angka dalam bentuk lingkaran, macam-macam. Jadi intinya yang di sini yang dimainkan adalah gambar dalam 2 dimensi. Angka yang terlibat kalau di sini tadi menyampaikan adalah 2 atau 3 lari, kalau di sini nanti angka-angka yang terlibat itu biasanya melibatkan 4 atau 5 angka. 4 atau 5 bilangan. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, yang pertama tentang pola gambar. Yang kedua tentang hitung dasar matematika, di mana nanti bermain prosen, bermain pecahan, bermain kemudian akar, pangkat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang dimainkan adalah analitik angka dan pernyataan matematika. Ini nanti berjumlah 6 soal, karena terbagi dari 1, 2, dan 3, maka Anda bisa membobot semuanya, masing-masing tentu ada 2 soal. Jadi langsung kebayang, masing-masing ada 2 soal yang kemudian dimainkan di dalam soal penalaran kuantitatif tersebut. Oke, kita coba lihat slide berikutnya. Yuk, kita definisikan per item soalnya kayak apa, pemodelan isi soalnya kayak apa. Kalau tadi sudah sampai nomor 14, berarti soal nomor 15 bagaimana? Itu tadi. Dia tentang pola bilangan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk barisan dan deret itu tadi. Maka ketika diagram, tadi Coach Billy sudah menyampaikan, bahwa dia terdiri dari 4 sampai dengan 5 bilangan. Jadi misalnya saja ada pola segi 4, di sini ada angkanya, di sini ada angkanya, di sini ada angkanya, di sini ada angkanya, di sini ada angkanya. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5 bilangan, seperti itu. Atau pola segitiga misalnya, diberikan 4, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Berarti 1, 2, 3, dan 4 bilangan. Jadi antara 4 atau 5 bilangan. Tapi kalau nanti dia bentuknya seri number, berderet angkanya, maka dia nanti terdiri 3 atau 2 atau 3 lari.
di teori larinya. Melompat 2, kalau nggak ngerti lari, berarti dia melompat 2 atau melompat 3. Dan ini posisinya ada 2 soal, ada 2 nomor, berarti terletak di soal nomor 15 dan soal nomor 16. Aman, berarti Anda sudah bisa ngamankan, oh berarti untuk soal pola bilangan seperti ini, saya harus siap untuk 2 soal, tetapi bukan berarti hanya belajar 2, Anda boleh mempelajari sebanyak mungkin, karena semakin Anda sering berlatih, insya Allah semakin memudahkan Anda. Amin. Oke, yang kedua, apa yang ada di nomor 17 dan nomor 18? Itu tentang prosentase, tentang pecahan, tentang kuadrat, dan tentang akar. Ini adalah tentang hitung dasar. Jadi hitung dasar dalam matematika, Anda harus bisa plus, kali, bagi, dan minus. Sama, terus pilih kelupaan di sini tadi, dalam pola bilangan ini Anda hanya melibatkan plus, kali, bagi, dan minus, serta ditambahkan pangkat dan akar. Itu biasanya, meskipun jarang, jadi ada pangkat dan akar, itu meskipun jarang. Tapi monggo silakan Anda mempersiapkan diri, belajar untuk mencermati soal-soal yang ada di situ dan seterusnya. Tidak ada masalah. Oke, kemudian itu tentang prosen, pecahan, kuadrat, dan akar. Kemudian berikutnya lagi, Anda juga akan dikenalkan, oke, berarti ini muncul di soal nomor 17 dan soal nomor 18. 17 dan 18 muncul seperti itu. Kemudian teori bilangan dengan tebak bilangan. Jadi ini adalah yang muncul di nomor 19 dan 20, yaitu Anda diminta untuk istilahnya membuat kalimat matematika, jadi sekalian saja yang di 210, kemudian juga harus ada persamaannya, kemudian Anda harus menebak angka yang dimaksud itu berapa, kemudian nilai dari persamaannya berapa, dan seterusnya. Kalau Coach Billy boleh contohkan begini, misalnya saja sebuah pecahan dalam bentuk A per B. Kalau penyembilangnya ditambah 5, hasilnya sekian. Kalau penyebutnya dikurangi 3, hasilnya sekian. Berapa nilai A plus B? Nah, itu seperti itu. Jadi, seolah-olah Anda disuruh menebak bilangan, tetapi Anda harus membuat persamaan-persamaannya. Misalkan lagi, yang lebih kompleks, misalnya ngomong sebuah kamar, bisa ditempati oleh 2 orang. Kemudian kamar yang lain bisa ditempati oleh 3 orang. Nah, ketika kemudian ada peserta datang untuk menginap, ada sekian orang tidak kebagian kamar, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya bisa jadi, apa misalnya, berapa kamar yang tersedia dalam tempat untuk menginap tersebut, dan seterusnya. Jadi, pemodelan soalnya bisa macam-macam, tetapi itu nanti masuk dalam persamaan matematika, sehingga Anda harus membuat kalimat matematikanya, Anda harus menyusun kalimat matematikanya, sehingga kemudian Anda menjadi lebih mudah menyelesaikannya. Oke, ini yang bisa Coach Billy sampaikan tentang kisi-kisi apa nanti yang bisa dimainkan dalam penalaran umum di UTBK 2020. Dasarnya adalah tetap, itu adalah dari UTBK 2019, karena menurut panitia sudah disampaikan tidak ada perubahan yang sangat signifikan, tidak ada perubahan yang sangat mencolok antara 2019 dan 2020. Oke? Tonton video ini terus, tekan tombol loncengnya untuk Anda dapatkan notifikasinya. Coach Billy akan bahas kisi-kisi untuk subtes yang lain juga. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa Anda untuk like, share, dan subscribe. Boleh juga tulis kolom komentar di bawah apa yang kemudian Anda tanyakan. Insya Allah nanti Coach Billy akan bantu untuk menjawabnya. Terima kasih. Sekian dari Coach Billy. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Dadah.
Jangan lupa tekan tombol lonceng dan like, share, dan yang paling penting adalah subscribe ya, subscribe ya. Oke, wes.